Rangers, hati-hati dalam membeli head unit karena masih banyak tersebar head unit dengan spesifikasi palsu. Halo Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Dan seperti yang kalian ketahui nih, di mana-mana lagi viral tentang pembahasan suatu produk, mulai dari skincare, produk kemasan, dan berbagai macam. Nah, biasanya yang dibahas itu adalah spesifikasi yang tertera pada produk itu sesuai apa enggak. Dan ternyata banyak produk juga yang nggak sesuai dengan spesifikasi atau bahan yang sudah ditulis. Nah, ini juga ternyata terjadi di industri otomotif. Salah satunya ada di head unit ya Rangers. Jadi ada beberapa nih head unit yang ternyata mengoverclaim spesifikasinya. Contohnya dia tulis spesifikasinya apa, ternyata pas dicek itu tidak sesuai. Nah, hati-hati nih, jangan-jangan produk kalian juga merupakan produk yang overclaim. Kalian harus perhatiin. Oke Rangers, sebelum kita terusin video ini, gue pengen disclaimer dulu nih. Kalau di video ini kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu brand, tapi kita lebih ingin mengedukasi ke kalian agar kalian bisa lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk. Di pasaran nih Rangers, terutama di online marketplace, kita sering melihat head unit Android yang katanya punya RAM yang besar, kayak 4GB, 6GB, bahkan 8GB. Tapi jangan langsung percaya, karena belum tentu semuanya itu benar. Oke Rangers, sebelum gue lanjutin videonya, buat kalian yang nggak tahu RAM itu apa, gue bakal jelasin dulu ke kalian. Nah Rangers, RAM itu berfungsi untuk menjalankan suatu aplikasi. Semakin besar RAM yang dimiliki oleh head unit kalian, maka akan semakin lancar multitasking dan performa dari head unit kalian. Nah, jadi gimana nih cara ngeceknya apakah spesifikasi head unit kalian sudah sesuai atau belum? Gua tunjukin nih caranya. Jadi begini nih caranya ya Rangers. Pertama-tama kalian cek dulu nih sistem informasi di head unit kalian. Kalian bisa masuk ke sistem setting, lalu biasanya di bawah ini ada sistem informasi. Di sini kalian bisa cek nih. Oh, ternyata Android versionnya itu menggunakan Android 13, lalu hardware informationnya itu dia menggunakan Core 8 dengan memori internal 128GB dan RAM itu 6GB. Nah, biar nggak lupa gue juga bakal foto dulu nih. Jadi gue bakal ingetin dari foto. Oke. Next, selanjutnya adalah kalian masuk ke aplikasi Play Store kalian. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi Play Store. Lalu kalian cari aplikasi yang namanya itu AIDA. Nah, mana ya? Bentar. Sebelumnya tadi gue udah cari nih. AIDA 64. Nah, ini ya aplikasinya. Lalu kalian langsung install aja di perangkat head unit kalian. Kalian bisa tunggu sampai instalasinya itu berhasil. Nah, sembari nunggu nih, gue akan sharing sedikit ya. Ya sebenarnya gue penasaran nih, apakah spesifikasi dari head unitnya itu sudah sesuai apa belum? Tapi kalau semisal gue berada di posisi di mana gue mendapatkan head unit dengan spesifikasi palsu, ya gue sih bakal kesel kali ya. Yang pertama, gue udah buang-buang duit ngebeli head unit ini. Terus juga yang jelas gue udah ngebuang-buang waktu masang head unit ini, ditambah lagi ternyata spesifikasinya itu nggak sesuai. Apa demo aja kali ya. Oke, nih aplikasinya sudah terinstall dan sekarang sudah masuk di dalam aplikasinya. Seperti kalian lihat nih, di sini tuh terpampang jelas spesifikasi aslinya dari head unit ini. Dan ternyata setelah dicek head unit itu udah sesuai ya. Ini RAM-nya itu 6GB dan internal storage itu 107GB. Nah, ini pasti kalian kan bertanya-tanya nih, wah beda tuh internal memorinya. Kan tadi katanya 128GB. Kenapa ini cuma 107? Jangan panik dulu, itu wajar karena biasanya bagian memorinya itu sudah terpakai untuk sistem. Sama aja kayak kalian beli flash disk nih. Kalau kalian beli flash disk 16GB, ternyata setelah dicek nih, sisa space-nya itu nggak nyampe 16GB walaupun dalamnya itu kosong. Karena yang tadi gue bilang, sudah terpakai oleh sistem dari memori itu sendiri. Nah, kira-kira apalagi nih yang kita bisa dapetin dari aplikasi ini? Nah, di bagian CPU, ternyata setelah dilihat itu CPU core-nya itu menggunakan 8 core atau octa-core. Dimana yang gue tahu ya Rangers, kalau nggak dia 8 core, dia tuh menggunakan 4 core alias quad core. Tapi saat ini itu memang yang tertinggi itu menggunakan 8 core. Jadi ya ini udah oke nih. Oke, di bagian display sendiri, nah ini juga kelihatan nih screen resolution dari head unit ini sendiri. Nah, coba gue cocokin nih sama tadi yang gue foto. Di sini dia menggunakan Core 8 dan ternyata sesuai.
Terus untuk displaynya sendiri nih. Nah, di sini kelihatan nih, untuk screen resolutionnya sendiri itu berapa? Di 1280 kali 720. Dimana sebelumnya, ya bener sih. Tuh. Berarti head unit ini tidak overclock ya Rangers. Terus refresh rate-nya juga di 16 Hz. Terus apalagi nih yang penting yang perlu kita perhatiin. Oh, ternyata dia bisa ngecek sampai ke temperatur ya. Oke. Nah, ini Android system juga kalian bisa cek nih. Dimana sebelumnya itu dia mengklaim bahwa Android version-nya itu kan 13 nih. Dan ternyata di sini juga Android version-nya itu 13. Jadi ini real ya. Terus selain itu, oh ya nih Rangers nih, ada nih di bagian codecs itu kalian bisa ngelihat hal-hal seperti ini nih, audio, terus video. Nah, ini menunjukkan bahwa head unit ini nih sebenarnya support sama file apa aja. Jadi buat kalian nih yang penasaran head unit gue kira-kira support nggak sih sama file audio flag, kalian bisa cek di bagian codecs ini. Oh ada nih, ternyata dia itu bisa ngebaca audio flag gitu. Selain ini misalkan untuk video sendiri, bisa nggak sih head unit ini ngebaca video MP4? Nah, kita cek lagi nih, dimana head unit ini memang benar bisa membaca si file MP4 sendiri. Nah, selain itu kalian bisa cek-cek sendiri lagi. Jadi intinya head unit ini itu valid alias sesuai ya Rangers. Nah Rangers, tadi kita udah lakukan pengecekan terhadap head unit dan ternyata hasilnya itu valid. Nah, tapi gue pengen kasih tahu nih ke kalian beberapa contoh dan beberapa tips agar kalian tidak tertipu dengan head unit yang katanya RAM-nya besar, ternyata RAM-nya kecil. Yang pertama adalah kalian perlu lihat harganya. Seperti yang tadi gue udah bilang nih, kalau misalkan harga pasarannya itu sekian, tiba-tiba ada yang jual jauh lebih murah, kalian patut waspada. Lalu harus kayak gimana? Yang kedua, kalau kalian beli head unitnya di online, kalian lihat reviewnya. Karena biasanya orang-orang yang sudah membeli itu akan memberikan review. Kalau misalkan head unitnya bagus, dia pasti akan memberikan bintang 5. Tapi kalau ternyata head unitnya menggunakan spesifikasi palsu, pastinya juga bakalan banyak yang komplain di review produk tersebut. Nah, selanjutnya Rangers, pastikan kalian membeli produk yang brandnya itu udah jelas. Yang pertama, dia punya service center. Yang kedua, dia juga punya website. Biasanya tuh brandnya udah lebih jelas ketimbang brand-brand yang emang baru muncul nih. Itu kalian patut tanda tanya, apalagi kalau harganya murah. Terus yang terakhir adalah kalau kalian sudah terlanjur membeli head unit kalian perlu cek nih, apakah head unit kalian itu masih terasa lemot padahal RAM-nya udah besar? Jangan-jangan RAM-nya beda nih sama aslinya. Nah Rangers, jadi kesimpulannya kalian juga harus berhati-hati dalam membeli head unit karena ternyata masih ada head unit palsu di luaran sana. Jadi pastikan kalian mencari dan membeli head unit di toko yang terpercaya. Selain itu juga pastikan bahwa brand head unit itu mempunyai after sales yang jelas. Oke Rangers, sekian video kali ini. Semoga video ini membantu kalian. Dan kalau kalian sudah terlanjur beli, semoga tutorial yang tadi kalian bisa praktekkan dan kalian bisa cari tahu apakah head unit kalian itu memiliki spesifikasi yang asli atau enggak. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky Krisna, pamit undur diri dan akhir kata semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.